Halo, saya Agil Syahrial Halik. Hari ini saya akan menerapkan model pembelajaran PBL berbantuan media kreatif Kahoot. Kira-kira model pembelajaran PBL berbantuan media kreatif Kahoot ini benarkah dapat meningkatkan semangat dan antusiasme belajar peserta didik? Mari kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga tetap semangat menjalani pembelajaran seperti biasanya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran seperti biasanya, seperti minggu-minggu yang lalu. Namun sebelumnya Bapak ingin cek kerapian kalian dulu ya. Boleh berdiri mungkin untuk mengecek kerapian pakaian. Yang masih belum rapi, pakaian yang masih keluar, mohon dimasukkan. Sudah Bapak. Oke, setelah itu kalian lihat di samping atau di bawah kalian, di bawah meja kalian, apakah ada sampah? Jika ada sampah, boleh dipungut ya. Mohon untuk dipungut sampahnya. Ini demi kenyamanan kita untuk belajar di dalam kelas, oke? Oke, boleh duduk lagi silakan. Oke, sebelum itu agar lebih barokahnya, agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna bagi kita di masa depan. Jadi kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu sebelumnya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Adela, Bapak. Adela. Siapa lagi? Tapi sebelum itu, biar semangat, boleh nggak kita jargon dulu? Boleh ya? Oke, jadi jargonnya begini ya. Kalau Bapak bilang hak asasi manusia, kalian jawab hakiki, universal, dan tidak dapat dibagi-bagi. Oke? Paham ya? Paham. Oke, kita coba. Hak asasi manusia, hakiki, universal, tidak dapat dibagi-bagi. Oke, sebelum itu dari jargon kita tadi, kira-kira ada yang tahu nggak apa relevansi daripada jargon kita tadi dengan mata pelajaran submateri hak asasi manusia yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang bisa? Boleh, silakan ya. Bapak, mungkin HAM itu kan tadi prinsipnya itu yang pertama hakiki, universal, dan tidak dapat dibagi-bagi. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, bagaimana kalian mendalami dari makna kata menghargai dalam hak asasi manusia, yang dimana kita harus menghargai hak antar sesama manusia. Kita langsung ke inti materi ya. Yang inti materi kita hari ini ialah hak asasi manusia. Ada yang bisa bantu Bapak kira-kira pada saat mendengar kata HAM ini, apa sih kata atau kalimat yang muncul di pikiran kalian gitu sejak mendengar kata hak asasi manusia? Ada yang bisa bantu Bapak? Raise your hand please. Saya Bapak. Oke, boleh dulu silakan. Kebebasan. Kebebasan, oke boleh kebebasan. Kebebasan, ada lagi? Ahyan boleh? Keadilan Bapak. Keadilan, oke. Jadi hak asasi manusia ini sebenarnya adalah hak yang sudah kita dapatkan semenjak kita lahir. Jadi sejak kita lahir itu kita sudah mendapatkan hak untuk hidup, hak untuk bertumbuh kembang, hak untuk bertempat tinggal dan lain-lain. Jadi mungkin apa alasan hak asasi manusia itu muncul gitu? Kira-kira ada yang bisa? Boleh, Nurul silahkan. Kenapa HAM itu harus ada di dunia? Karena setiap orang punya hak. Tentunya karena mereka punya hak, mereka juga punya kewajiban untuk dilakukan. Jadinya HAM ini untuk mengatur sebagai salah satu aturan untuk kita hidup di dunia ini. Oke, gue berikan aplaus untuk Nurul. Ciri-ciri hak asasi manusia. Oke. Sekarang ada berapa sih ciri-ciri hak asasi manusia itu? Ada yang bisa? Raise your hand please. Jani boleh? Ada 3 Pak. Apa saja? Hakiki. Hakiki, oke cukup. Ada lagi yang bisa menyebutkan?
Yang kedua apa? Ira boleh? Universal. Universal, oh, itu contohnya. Lalu yang kedua ialah universal. Universal. Jadi maksudnya universal di sini hak asasi manusia ini bersifat umum gitu. Jadi semua orang itu berhak memiliki hak asasi manusia sendiri. Jadi tidak berdasarkan geografis, mungkin berdasarkan tempat atau yang lain-lain. Jadi universal ini bersifat umum gitu. Jadi semua orang berhak memiliki hak asasi. Jadi itulah dia ada 4 ciri-ciri hak asasi manusia yang perlu kalian ketahui. Oke, kita lanjut ke bagian materi macam-macam hak asasi manusia. Selanjutnya ada hak asasi politik. Hak asasi politik ini dikatakan ada hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Lalu ada hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, mendirikan partai politik dan lain sebagainya. Tetapi kira-kira dari hak asasi politik ini apa sih misalnya kegiatan yang relevan dengan anak-anak ini sebagai siswa SMA gitu? Kira-kira apa sih contohnya? Ada yang bisa membantu? Boleh dulu, silakan. Pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS. Apa lagi? Ada lagi? Boleh Nurul? Pemilihan remaja musola. Pemilihan remaja musola. Oke. Ada lagi? Pemilihan. Kira? Oke. Lalu yang terakhir ya ini ada hak asasi sosial budaya. Jadi di sini dikatakan hak asasi sosial budaya ini mencakup dari menentukan memilih dan mendapatkan pendidikan seperti kalian sekarang gitu. Jadi bebas kalian mau pendidikan sampai S1, S2, S3 kasih. Jadi itulah dia ada 6 tadi macam-macam hak asasi manusia. Jadi sampai sini ada yang masih ditanyakan atau ada yang masih kebingungan? Saya Pak. Boleh silahkan. Tadi kan udah dijelasin bagian hak asasi dalam ekonomi. Ya. Di sana tertera bahwa kita itu bebas untuk berjualan kan. Nah, kok kenapa masih ada orang yang menyewa tempat gitu Bapak? Itu aja sih pertanyaan saya. Oke, berikan aplaus dulu untuk yang sudah berani bertanya. Oke, jadi kenapa masih banyak yang menyewa tempat atau menyewa lahan untuk berjual beli, padahal di sini dikatakan bebas melakukan kegiatan transaksi jual beli. Jadi di sini maksudnya ialah bebas melakukan kegiatan transaksi jual beli ini adalah kalian bebas mau transaksi jual beli apa gitu. Jadi bedakan kegiatan transaksi jual beli dengan yang kedua ini mungkin menjadi penyebab yang paling paling tinggi untuk membuat kasus pelanggaran HAM itu, yakni rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Padahal dari sekolah dasar juga sudah diajarkan untuk bagaimana kita harus sadar akan hak asasi manusia tersebut agar kita bisa bertoleransi satu sama lain. Gitu. Berikut ini adalah topik yang akan menjadi bahan diskusi kalian gitu. Jadi Bapak mohon untuk kalian memperhatikan video tersebut. Lalu tugasnya ialah jadi mungkin kelompok 1 dan kelompok 2 itu menganalisis kenapa ini bisa disebut sebagai kasus pelanggaran HAM gitu ya. Jadi apa faktor penyebab atau alasannya. Lalu kelompok 3 akan memberikan solusi gitu. Solusi apa? Netizen Indonesia langsung nyerang akun Gwinia ini, jangan begitulah. Kata akun Gwinia itu yang di atas yang centang biru. Setelah berakhirnya pertandingan, netizen Indonesia langsung nyerang rasis. Aduh, parah banget coy. Apapun alasannya, rasis nggak dibenarkan. Apalagi cuma kalah menang di sepak bola. Oke, jadi video tadi berisi bahwa pemain-pemain timnas Indonesia kemarin ada yang nonton Indonesia nggak? Oke, kemarin pemain-pemain timnas Indonesia kan sudah berjuang mati-matian di AFC untuk bahkan mencoba untuk lolos ke Olimpiade. Namun kan memang masih belum beruntung. Indonesia masih menempatkan posisi keempat itu juga sudah sangat baik sekali. Namun orang-orang atau supporter-supporter Indonesia itu masih banyak yang melakukan hujatan-hujatan kepada. Mungkin boleh dimulai, silahkan diskusinya.
Diskusi ini berlangsung mungkin 5 sampai 7 menit ya. Oke, Bapak rasa sudah cukup waktu untuk berdiskusi. Jadi di sini mungkin kita langsung mendengarkan bagaimana pendapat-pendapat daripada perwakilan-perwakilan kelompok yang tadi sudah berdiskusi. Baik, Bapak, terima kasih. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan kenapa kaos yang ditampilkan tadi termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Oke. Menurut kelompok, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kenapa dia termasuk dalam pelanggaran HAM? Karena di sana tadi tuh melihat dari komentar-komentar netizen, banyak sekali yang melakukan bullying melalui sosial media. Nah, itu kan termasuk ke dalam rasisme. Sudah sangat baik sekali. Bapak sangat mengapresiasi kalian bagaimana kalian bisa berpendapat melalui topik yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi mungkin Bapak rasa anak-anak sudah paham. Jadi di sini Bapak memiliki LKPD yang harus kalian kerjakan. Jadi kelompoknya tetap seperti yang tadi. Oke, ini untuk kelompok 1 LKPD-nya. Lalu kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Waktu pengerjaan 20 menit dimulai dari sekarang. Akan ke Bapak, jika ada yang masih kesulitan. Apa ya? Ini kegiatan atau apa, Bapak? Lagi presentasi nih. Apa? Presentasi. Iya. Berarti ini apa ini? Ini kegiatan. Sebagai kegiatan bisa contohnya kayak kegiatan gitu atau terserah apa aja. Bebas sih. Oke. Time is up. Silakan yang masih berdiskusi, silakan untuk stop dulu karena waktu sudah habis ya. Oke, kita lanjut ke presentasi. Jadi boleh untuk silakan kelompok 1 untuk memaparkan diskusi yang sudah dilakukan. Siapa yang mau maju? Iya. Oke, silakan diperhatikan ya, perwakilan kelompok 1 sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh, silakan. Baik, dari kelompok 1 setelah diskusi, menurut kami apa yang akan kami lakukan ketika kita melihat pelanggaran HAM di sekitar kita. Yang pertama, kita akan melapor pada pihak-pihak yang berwajib. Aplaus untuk kelompok 3. Oke. Bapak sangat mengapresiasi apa yang telah kalian paparkan tadi. Sudah sangat baik bagaimana kalian bisa menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dan juga mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan pada saat melihat pelanggaran HAM itu terjadi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bapak. Tidak ada? Yakin ini tidak ada? Oke, karena kalian sudah mengatakan kalian paham dengan materi hari ini, Bapak ada games evaluasi. Kelompok 3 sudah masuk. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah lengkap. Are you ready? One more time, are you ready? Kelompok menjawab dengan benar dan satu kelompok masih kurang tepat. Oke. Kita lihat leaderboard. Kelompok 1. Kita next. Siapakah yang akan menjadi pemenang pada game evaluasi hari ini? Siapa sih yang menang? Oke. Kita lihat ya. Inilah dia pemenang. Oke, podium. Juara 3 kelompok 3. Pemenang kelompok 3. Juara 2 kelompok 2. Juara 1. Siapakah dia? Kelompok 1. Jadi kesimpulannya hak asasi manusia ini adalah hak yang sudah kita dapatkan dari lahir. Jadi hak asasi manusia ini pasti dimiliki oleh semua orang dan hak asasi manusia ini sudah ada beberapa ciri-ciri tadi seperti umum, universal, hakiki, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi-bagi. Oke, jadi pesan moralnya berdasarkan kasus-kasus tadi janganlah kita mengambil hak orang lain. Okay, so we should respect each other's right, regardless even who we are, and uphold them when we disagree. So, what should we do? Okay. One more time, what should we do?